Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara warga Padukuhan yang saya hormati dan saya cintai, puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita masih bisa beraktivitas dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu, saudara-saudara warga Padukuhan Simping yang berbahagia, perkenankan dalam kesempatan ini saya melaporkan atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPMD tahun 2015 sampai dengan 2019 atau di tahun kedua periode kepengurusan saya. Hal ini sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bahwa laporan pertanggungjawaban akan kami sampaikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, kami sampaikan langsung di dalam rapat pleno warga Padukuhan Simping tanggal 19 Desember tahun 2019. Yang kedua, kami sampaikan
Dalam hal ini, kekuatan yang semak, yang kokoh, yang tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah untuk berputus asa, tidak mudah untuk tersinggung, selalu menatap masa depan dengan tatapan yang optimisme. Laporan ini Bapak Ibu kami susun sebagai pertanggungjawaban terhadap amanah kepengurusan LPMD Subunit 01 Padukan Simping yang telah berlangsung 5 tahun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang saya hormati bahwa LPMD bersama dengan perangkat pertubuhan, Kepala Dukuh, RT, RW, PKK, Karang Taruna,
masih sama dengan periode yang pertama. Pelindung Bapak Haryadi dan Bapak Pardiono, penasihat Bapak PC Mugianto atau Ketua LPMD periode 2010 sampai dengan 2012. Ketua Suryanto, Wakil Ketua Bapak Jumiran, Bapak Sukarman, Bendahara Bapak Parjono dan Bapak Purwanto, Keamanan Lingkungan Bapak Harjono dan Bapak Ponijo, Humas Bapak Andri Hartanto, Bapak Suladi, Bapak Politi dan Bapak Agus Sulistyo. Pembangunan Lingkungan Bapak Herman, Bapak Marjo dan Bapak Parjo. Pemuda dan Olahraga Bapak Marianto dan Bapak Muhammad Nabur. Keagamaan Bapak Usliman dan Bapak Surono Widodo. Disertai dengan Koordinator Keuangan Ronda malam Senin Bapak Jumantoro, malam Selasa Bapak Paryoto, malam Rabu Bapak Ari Iswantoro, malam Kamis Bapak Bambang Eko Purnomo, malam Jumat Bapak Suparjo, malam Sabtu Bapak Moniti, malam Minggu Bapak Sukarman. Sekali lagi kepada seluruh Bapak pengurus LPMD periode ini yang mengucapkan beribu terima kasih atas bantuannya membersamai saya dalam melaksanakan program-program yang telah kita susun bersama. Bapak Ibu bangsa Padukan Simping yang kami hormati, program kerja selama 5 tahun ini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama program rutin berupa ronda, kerja bakti, peringatan Hari Kemerdekaan, sawalan warga dan nyadran. Dan program yang kedua adalah program dalam pembangunan dan yang sifatnya tidak rutin atau insidental. Yang pertama melanjutkan pembuatan taman dan pengetesan jalan sepanjang LT 03 sampai dengan LT 04. Pembuatan jalan sabuk pendukuhan, pembuatan papan informasi pendukuhan, pembuatan dan perbaikan drainase, perbaikan jalan kampung, perbaikan makam Tegal Mulyo, pentas seni budaya, penambahan aset padukuhan, pembuatan gudang perkakas padukuhan, dan program pemberdayaan. Adapun realisasi program-program yang sudah kami laksanakan, tentu program-program yang sudah kami laksanakan itu dikarenakan bantuan dan keterlibatan seluruh warga masyarakat. Untuk itu kepada seluruh warga Padukan Simping saya ucapkan terima kasih. Terkait pendanaan untuk pembangunan atau menjalankan program-program LPMD adalah melalui iuran wajib ronda maupun iuran sukarela serta melibatkan pihak-pihak luar baik unsur pemerintah maupun swasta. Program-program yang sudah kami realisasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ronda. Ronda merupakan tanggung jawab semua warga. Oleh karena itu semua kakak wajib mengikuti kegiatan ronda ini yang diwakili oleh kepala keluarga. Selain sebagai sistem keamanan lingkungan, ronda ini juga sebagai media silaturahim antar warga dalam satu kelompok ronda, serta sebagai sarana penggalangan dana melalui iuran rutin warga. Dulu di awal ditetapkan Rp1.000 per minggu. Tahun 2015 dinaikkan menjadi Rp2.000 yang sedianya kita gunakan untuk kegiatan kebudayaan. Saat pleno Oktober 2016, warga Padukan Simping mensepakati mengadakan Merti Dusun di tahun 2017.
Dan untuk penyelenggaraan kegiatan pertunjukan tersebut, iuran warga melalui pos ronda dinaikkan menjadi Rp5.000. Nah, dan setelah selesai pertunjukan saat pleno di bulan Desember 2017, masyarakat kembali menetapkan iuran tidak berubah, tetap menjadi Rp5.000 dengan pembagian alokasi untuk jalan sawalan, penyadaran, pembangunan, tali asih, penambahan aset dan pentas budaya. Evaluasi, masih ada beberapa warga yang tidak aktif dan tidak ronda dan tidak membayar iuran. Belum berjalannya pencatatan secara individu secara konsisten terhadap iuran warga. Artinya pencatatan masing-masing individu secara konsisten dalam setiap pertemuan ronda, sehingga kami tidak bisa menyajikan perolehan iuran ronda masing-masing anggota. Hanya ada beberapa kelompok ronda yang konsisten untuk mencatat pemasukan masing-masing anggota ronda. Rekomendasi perlu dibuat kriteria warga padukuhan yang berhak atau boleh untuk tidak mengikuti kegiatan ronda. Yang kedua, ke depan harapannya kelompok ronda bisa menjadi dimaksimalkan keberadaannya dengan agenda-agenda yang lain kalau memungkinkan, seperti bentukan kelompok ekonomi produktif, pengadaan tabungan, arisan, ataupun bisa kegiatan yang lain, sebagaimana telah dilakukan oleh kelompok ronda Malam Rabu dengan bank sampahnya. Program kedua, kerja bakti. Evaluasinya masih ada kesan terkotaknya warga dalam kepentingan RT, artinya sebuah program besar untuk pembuatan jalan door blok hanya dikerjakan oleh warga RT setempat. Keterlibatan warga RT lain sangat tinggi. Rekomendasi perlu ditingkatkan kebersamaan warga melalui kerja bakti ini. Keterlibatan warga tanpa batas RT terhadap program-program padukuhan tentu akan mempercepat terselesaikannya program tersebut. Selain itu, kekompakan warga pun akan meningkat. Yang ketiga, program pembuatan gudang perkakas padukuhan. Program ini merupakan lanjutan di periode sebelumnya, karena di tahun 2014 bulan Desember pekerjaan pembuatan gudang sudah dimulai, namun belum selesai, yaitu pembuatan gudang dengan ukuran 1,5 meter kali 8 meter untuk tempat bagi tenda, kursi maupun meja. Di akhir kepengurusan 2019 dilakukan perbaikan pelebaran pintu gudang untuk lebih memudahkan pengambilan dan penyimpanan barang-barang gudang. Rekomendasi perlu dibuat rak untuk menaruh rangka tenda, seng, dan papan meja supaya lebih tertata dan lebih rapi, sehingga mudah dalam pengembalian, atau dibuatkan di tempat lain, yaitu di saat gedung padukuhan khusus untuk tenda dan seng, dapur kursi, meja, dan lain-lain dapatkan di gudang yang saat ini sudah ada. Yang keempat, pembuatan papan informasi, karena terkait dengan
penempelan informasi-informasi baik dari padukuhan maupun dari instansi yang lain. Perlu tempat untuk menempelkan informasi tersebut. Dibuat 3 tempat papan informasi ini yang kita pasang di RT 1, RT 02 dan RT 03 ada di dekat gedung padukuhan dan RT 04. Dan tahun 2019. Kegiatan nyadran selain doa bersama juga ditambah dengan pemberian tausiah. Rekomendasinya perlu dipergilirkan bergantian penanggung jawab dan tepat pelaksanaannya. Misalnya penanggung jawab tahun ini ada 1 di Makam Sawit, tahun berikutnya di RT 2 di Makam Sawit, tahun ketiga penanggung jawab RT 3 di Makam Ledok, dan tahun keempat penanggung jawab RT 04 di Makam Tegal Mulyo. Yang ke-9,
melanjutkan taman dan pengerasan jalan sepanjang RT 03 4. Tahun 2016 direncanakan pembuatan taman perindang jalan dengan menanam tanaman tabi buya di kanan kiri Jalan Padukuhan Simping, baik sepanjang utara Padukuhan Simping, Padukuhan atau RT 03 sampai dengan RT 04, sisi barat RT 04, depan RT 04 maupun di perbatasan dengan Krenak Lor. Sampai sekarang atau sampai saat itu sudah ditanam buis-buis berdiameter 60 cm di sepanjang jalan RT 03 sampai dengan RT 04. Namun karena beberapa hal termasuk persiapan pendanaan untuk kegiatan mertidusu dan lain-lain, pembuatan taman perindang jalan belum bisa dilanjutkan. Rekomendasinya untuk mempercantik wajah Padukuhan, maka rencana program tersebut sebaiknya dilanjutkan. Namun desain bisa dirubah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini adalah desain terkait taman di Padukuhan Simping. Untuk yang bus ini ditanami tanaman tabi buya atau sakura Jepang. Untuk yang kotak ini kanan kirinya ditanami pucuk merah dalam kondisi pendek atau bunga seperti ini dalam kondisi pendek. Di sela-sela antara kotak dan kotak ini ada tempat untuk lewatnya traktor pembajak sawah.
namun setelah 1 tahun ternyata rusak. Maka di tahun 2019 kita upayakan pendanaan dari desa yang berasal dari pengalihan dana DKK pengaspalan. Yang ke-13, perbaikan makam Tegal Puryo. Yang ini, program ini dirancang oleh RT 04 dengan dibantu oleh ahli waris. Perbaikan dilakukan dalam 2 kali, penguatan fondasi, yang kedua adalah perbaikan total dan pemasangan cor on block bantuan Bapak Minarta. Dalam hal ini LPMD hanya membantu pendanaan. Yang ke-14 adalah pembentukan kelompok seni masyarakat. Ada 3 kelompok seni yang sudah kita daftarkan dan mempunyai nomor induk kebudayaan di Dinas Kebudayaan Sleman. Mudah-mudahan masih diakui. Kelompok tersebut adalah kelompok seni Ketoprak Mataram Marsudi Budoyo, kelompok seni paduan suara Puspita, kelompok seni musik tradisional Muscilaras. Baru 2 kelompok seni yang aktif, yaitu ketoprak dan paduan suara. Rekomendasinya semua kelompok seni untuk diaktifkan. Perlu ditambah dengan kelompok sanggar tari seni, baik tari maupun drama anak-anak. Kalau memungkinkan, diprogramkan pembuatan judul budaya yang difungsikan untuk pengembangan seni budaya tersebut sehingga Padukuhan Simping seni budaya tetap menjadi lestari. Setelah kita bentuk kelompok-kelompok budaya di masyarakat, program ke-15 adalah pentas seni budaya. Ada 3 event besar yang sudah kita laksanakan. Tahun 2017 kegiatan Merti Dusun dengan 1 minggu rangkaian kegiatan dari pengajian, kirap, elektron tunggal, plus, arawitan, sholawat, alam pentas seni, dan puncaknya adalah pagelaran wayang kulit Isino Nugroho. Kegiatan ini menghabiskan dana sekitar 554.552.000 dan sesungguhnya lebih karena masing-masing RT juga mengeluarkan biaya yang tidak masuk ke dalam anggaran ini, yakni untuk seragam anak-anak, seragam RT, untuk gunungan dan lain sebagainya. Dana kas LPM yang digunakan sekitar 34 juta. Dana yang lain berasal dari donatur, dan dalam kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, Ibu Sri Muslimatur, Bapak Camat Kebudayaan Bapak Andoro, serta Speaker Kecamatan Kudian dari Dinas Provinsi DIY, Kebudayaan Provinsi DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekomendasinya, sesuai dengan kesepakatan warga bahwa kegiatan Merti Dusun dilaksanakan 4 tahun sekali. Dalam hal ini perlu dilakukan pengoptimalan warga di dalam pencarian atau penggalangan dana dari eksternal, baik donatur maupun sponsor, karena sampai kemarin masih belum optimal dalam pencarian dana ini. Kemudian di tahun 2018 kita kemas dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Ketoprak Mataram Sumiten Edan dalangnya Bapak Jarwo SP, pentas seni remaja, seni musik atau band remaja, pentas seni tradisional anak-anak maupun ibu-ibu, paduan suara,
kesempatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, Ibu Sri Muslimatul, Bapak Anggoro, dan Dinas Kebudayaan Sleman. Rekomendasinya masih sama, pemaksimalan warga dalam penggalangan dana dari serta keterlibatan warga dalam berpartisipasi untuk terlibat persiapan kegiatan pentas, karena persiapan begitu banyak dan faktanya tidak semua kemudian terlibat dalam persiapan ini. Di tahun 2019 kegiatan pentas seni budaya dikemas dalam gelar budaya yang kedua. Adapun kegiatannya senam masal, jalan sehat, dan peresmian pembuatan gapura, kalori masal dan pengajian serta pentas seni. Caranya masih sama Bapak Jarwo dengan lakon Kamandaka, Lutung Kasarung, pentas band remaja, paduan suara, pentas seni tari anak-anak dan ibu-ibu. Total pengeluaran kegiatan gelar budaya ini Rp49.785.400 dengan kas LPMD Rp4 juta. Rekomendasi masih sama, pemaksimalan warga dalam penggalangan dana dari serta keterlibatan warga dalam berpartisipasi untuk persiapan pentas. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk kegiatan pentas budaya ini sebagaimana kesepakatan dalam pleno 2017 bulan November adalah anggaran dari LPMD dianggarkan Rp8.500.000. Program selanjutnya adalah penambahan aset. Yang kita tambahkan adalah kursi 100 kursi sehingga menjadi 250 kursi, namun karena perjalanan waktu ada beberapa kursi yang rusak dan belum sempat untuk kita belikan yang baru. Sampai saat ini masih ada 243 kursi. Kalau di tahun 2012-2014 sudah membuat 2 tenda, maka di tahun 2015-2019 tambah 2 unit tenda, sehingga total yang dimiliki oleh LPMD adalah 4 tenda. Kemudian juga selain itu, catnya di tahun 2015 ini kita cat seng-seng, meskipun masih ada 2 atau 3 yang belum sempat kita cat. Kemudian ada penambahan cok tenda, split 3 tenda, dan penambahan meja 12 kursi. Rekomendasinya perlu pembukaan khusus terkait peminjaman aset ini, baik untuk keuangannya maupun untuk memantau keluar masuknya aset, siapa dan berapa yang pinjam dan dipinjam. Juga perlu ditambahkan tenda 4 unit lagi. Tambahkan aset yang berupa piring, gelas, sendok untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh padukuhan. Dan jika memungkinkan, tambahkan inventaris panggung maupun sound system sederhana yang digunakan untuk kegiatan padukuhan. Dan yang lebih penting lagi, perlu dibuat petugas khusus yang mengelola aset padukuhan. Kemudian yang ke-17, Bapak Ibu dan perbaikan dan penambahan kabel tuas dan perbaikan penerangan jalan. Sebagaimana yang kita ketahui, di Jalan Utara Simping sampai Tegal pada waktu itu masih gelap, sehingga perlu dilakukan penerangan jalan. Tentu perbaikan sesuai dengan perjalanan waktu. Yang ke-18, Bapak Ibu warga Simping yang saya cintai, adalah pembuatan gapura padukuhan. Karena selama ini gapura yang ada itu memisahkan antara wilayah RT 4 dengan wilayah padukuhan Simping yang lainnya,
sehingga perlu dibuat gapura batas padukuhan yang menyatukan seluruh wilayah padukuhan sipil. Pembuatan dilaksanakan Juli sampai dengan Agustus 2019. Dana yang dihabiskan Rp36.946.000 dan alhamdulillah diresmikan oleh Bapak Camat Kebudayaan Bapak Sarjono. Rekomendasinya perlu dilakukan perawatan rutin terhadap tanaman pucuk merah, dijaga agar tidak meninggi dan membesar. Perlu juga dirancang gapura sederhana yang berbatasan dengan dusun Merenak Laut. Kemudian pembuatan talut penahan tanah atau irigasi selatan PAUD dan talut penahan tanah di Jalan RT 04. Dan di tahun 2020 telah diusulkan program pembangunan talut irigasi dari Selatan Bapak Sunarto sampai secukupnya anggaran, dan talut irigasi verosemen dari irigasi selokan Barat Gandu atau Barat Sawah Bapak Sarbini sampai utara Bapak Tujo, kemudian ke barat sampai Kalipuntek. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program-program pembangunan fisik baik itu pengurasan jalan, talut maupun irigasi itu sebagai bagian untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pengguna. Harapannya akan mampu meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya adalah program mengatasi polusi bau dan pencemaran sungai akibat peternakan babi. Sesungguhnya ini bukan merupakan kegiatan yang dirancang atau direncanakan, tapi melihat pencemaran bau dan pencemaran sungai yang sudah menjadi perlu dilakukan tindakan segera. Dan alhamdulillah dengan kekompakan warga, polusi bau dan pencemaran air akibat peternakan babi dapat diatasi. Yang ke-21, program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dimaksud adalah kita memfasilitasi terbentuknya beberapa kelompok ekonomi produktif yang berasal dari warga. Di antaranya adalah Bukti Harapan Sejahtera yang anggotanya adalah ibu-ibu G5 RT 1, 2, dan 3 berjumlah sekitar 11 atau 12 orang. Kemudian kelompok ikan Insan Mandiri dan kelompok ikan Karya. Selain memfasilitasi, juga kita mengupayakan bantuan pendanaan dengan mengupayakan teranggarkan di APBDes Desa Sidomoyo. Dari 3 kelompok telah mendapatkan bantuan pendanaan, yaitu kelompok Bupat Bareng Mulyo, kelompok ikan Insan Mandiri, dan kelompok ikan Karya Minang. Di tahun 2015 juga telah dilaksanakan program pengenalan budidaya gurame, namun belum ada follow up terhadap kegiatan tersebut. Adanya bantuan dana stimulus penguatan modal ini harapannya bisa meningkatkan produktivitas dan akhirnya kita meningkatkan tingkat ekonomi anggota kelompok. Untuk tahun 2020, program pemberdayaan warga yang telah diusulkan oleh pengurus LPMD Lampar atau kita adalah program pembentukan wanita tani dan program pelatihan batik ekoprint. Dan terakhir, program pembuatan draft perubahan peraturan padukuhan. Peraturan padukuhan adalah hal yang dinamis sesuai dengan perkembangan dan waktu. Dan perubahan padukuhan, peraturan padukuhan adalah hanya bisa dilakukan melalui rapat pleno sebagai rapat tertinggi di padukuhan. Adapun rapat pleno sendiri dapat dilakukan dalam 2 mekanisme. Pertama, mengundang seluruh perwakilan KK dan organisasi kampung dalam satu tempat, dan atau pengurus mendatangi ke RT untuk menyampaikan rencana dan mendapatkan masukan-masukan dari warga di RT. Kemudian hasil penyerapan aspirasi didiskusikan dalam rapat pengurus ditambah RT, RW, PKK Karang Taruna. Perubahan peraturan ini mesti dilakukan melalui rapat pleno karena melibatkan atau terkait dengan
seluruh warga Padukuhan. Di akhir periode sebenarnya sudah kita sampaikan dalam perubahan peraturan Padukuhan ini. Namun karena ada masukan untuk dibahas di kepengurusan yang baru, maka draft kami sampaikan ke pengurus yang baru untuk dibahas di rapat pleno yang akan datang. Untuk itu, peraturan-peraturan yang berlaku sampai disahkannya peraturan baru masih menggunakan peraturan lama. Di akhir bab ini, di akhir pelaporan kami, nanti akan kami sampaikan tentang laporan atau draft peraturan Padukuhan. Bapak Ibu, demikianlah bagian pertama dari pelaporan atau laporan pertanggungjawaban LPMD 2015-2019. Untuk selanjutnya nanti kita akan ikuti laporan keuangan.